Selamat pagi, Pak Yosef, Kakak Astos, dan teman-teman sekalian. Saya Marisa Idang, NIM 188114137, sebagai pratikan dari Praktikum Pelayanan Informasi Obat Universitas Sanata Dharma. Di sini akan menjelaskan atau melakukan penyuluhan terkait special device, yaitu obat tetes telinga dan obat enema. Pertama-tama, saya mulai dengan tetes telinga. Sebelum mulai, saya akan memberi pengetahuan tentang dagu sibu yang dapat diartikan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Obat tetes telinga sendiri adalah larutan yang diteteskan ke dalam telinga yang dimana obat digunakan untuk pasien yang mengalami infeksi pada saluran telinga yang disebabkan oleh bakteri, dan juga digunakan sebagai membantu penghilangan kotoran di telinga. Pertama, kita mulai dengan dagu sibu yang pertama, yaitu didapatkan obat dengan benar, itu dengan cara obat dapat diperoleh di rumah sakit, tempat pelayanan obat resmi yaitu apotek, dan juga selalu pastikan apotek yang nanti didatangi terpercaya dan memiliki izin apotek. Juga pastikan petugas yang dapat menjamin obat yang dibeli nantinya. Lalu periksa nomor registrasi, nama dan alamat pabrik, pembuat obat, apakah sudah tercantum dengan jelas. Juga perhatikan tanggal kadaluarsa obatnya, dan perhatikan golongan obat. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait golongan obat, yaitu ada dua. Yang pertama ini ada obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, yang terdiri dari obat bebas, bercirikan seperti pada gambar, bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, dapat diperoleh di rumah sakit, apotek, ataupun juga toko obat sudah berizin. Contohnya pada gambar, yaitu kemasan vital, obat tetes telinga. Lalu yang kedua ada obat bebas terbatas yang bercirikan bertanda lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam dan tertera peringatan juga. Lalu dapat diperoleh di rumah sakit, apotek, ataupun toko obat yang sudah ada izinnya. Contohnya di sini ada Santadex, dapat dilihat pada gambar, dan juga tertera peraturan nomor 3 yang dimana awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Selanjutnya, golongan obat keras yang diperoleh dengan resep dokter bercirikan bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengahnya yang menyentuh garis tepi. Obat ini juga hanya boleh dijual di apotek ataupun didapatkan di rumah sakit. Contohnya yaitu obat yang ada pada gambar. Selanjutnya, dagu sibu yang kedua adalah gunakan obat dengan benar, di mana dengan cara pastikan obat yang akan digunakan sudah tepat indikasi. Contohnya pada tetes telinga digunakan untuk pasien dengan infeksi pada saluran telinganya yang disebabkan oleh bakteri ataupun juga bisa membantu menghilangkan kotoran dari telinga. Juga pastikan kondisi ujung botol obat atau pipet tetesnya tidak rusak. Baca peringatan dalam kemasan, gunakan obat sesuai dengan petunjuk cara pakai yang telah ditentukan. Di sini juga saya akan menjelaskan cara penggunaan dari obat tetes telinga. Dapat dilihat step-step pada gambar. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu dengan air dan sabun. Lalu yang kedua, nanti bersihkan telinga bagian luar dengan menggunakan air hangat atau kain lembab dengan hati-hati seperti itu, kemudian dikeringkan. Yang ketiga, genggam botol obat tetes telinga dengan tangan selama 1-2 menit untuk menghangatkan obat. Lalu yang keempat, kocok perlahan obat dengan arah yang sama.
Lalu yang kelima, miringkan kepala sehingga telinga yang sakit menghadap ke atas seperti ini. Untuk anak yang lebih dari 3 tahun dan orang dewasa, bisa tarik daun telinga ke atas dan ke belakang seperti ini. Lalu untuk anak-anak di bawah 3 tahun, tarik daun telinga ke bawah dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinganya. Lalu, teteskan obat sesuai dengan dosis pada lubang telinga. Setelah itu juga tekan secara lembut anak telinga dan pertahankan posisi kepala 2-4 menit. Ujung botol tidak boleh menyentuh permukaan telinga untuk mencegah kontaminasi pada alat. Lalu pasang kembali tutup botol tetes telinganya dengan rapat, jangan menyeka ataupun membilas ujung botol tetesnya. Lalu cuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin ada menempel. Lalu nanti jika perlu minta bantuan orang lain untuk meneteskan tetes telinganya. Selanjutnya ada gusibu, yaitu simpan, di mana simpan obat dengan benar. Dengan cara simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Bisa di lemari es untuk obat yang ada petunjuk khususnya pada etiket ataupun kemasan obatnya. Lalu obat dalam bentuk cair seperti tetes telinga ini, saya sarankan jangan disimpan dalam lemari pendingin, dan simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Obat minum dan obat luar seperti tetes telinga ini harus disimpan terpisah. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, obat harus disimpan di tempat sejuk pada suhu 25 derajat Celcius atau 25-30 derajat Celcius yang artinya suhu ruangan biasa. Penyimpanan obat tetes telinga dapat disesuaikan dengan date-nya, yaitu 30 hari setelah penggunaan, jangan digunakan lagi. Lalu yang selanjutnya ada gusibu, yaitu buang obat dengan benar, di mana cara membuang obat yaitu pisahkan isi obat dari kemasan, lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol, buang isi obat cair ke saluran pembuangan air setelah diencerkan, hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah. Obat yang telah rusak nanti harus dibuang walaupun belum kadaluarsa, karena obat yang telah rusak juga tidak akan bermanfaat, bahkan dapat menjadi racun bagi tubuh. Sekian penyuluhan tentang tetes telinga. Selanjutnya kita akan penyuluhan tentang obat enema. Seperti yang sudah saya jelaskan, gusibu tadi dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Obat enema sendiri adalah obat pencahar, di mana dalam bentuk parutan yang dimasukkan ke dalam anus. Obat ini digunakan pada pasien yang mengalami konstipasi ataupun pembuangan feses atau tinja yang keras dengan frekuensi yang banyak, dengan tujuan pemberian obat ini untuk meningkatkan pengeluaran feses ataupun pelunakan feses. Selanjutnya, yang pertama dapatkan obat dengan benar, sesuai yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Obat juga dapat diperoleh di rumah sakit, tempat pelayanan obat resmi, yaitu apotik. Pastikan juga apotik yang dituju terpercaya dan memiliki izin apoteknya. Lalu pastikan petugas yang dapat menjamin obat yang Anda beli nantinya. Periksa nomor registrasi, nama, dan alamat pabrik pembuatan obat apakah sudah tercantum dengan jelas. Perhatikan juga tanggal kadaluarsa obatnya. Nah, selanjutnya untuk golongan, terdapat 2 golongan. Di mana yang pertama tadi, tanpa resep dokter, bisa dilihat pada slide, obat bebas yang berjadikan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Dapat diperoleh di rumah sakit, apotik, ataupun juga toko obat yang sudah berizin.
Contohnya pada gambar, yaitu mikolak. Lalu yang selanjutnya, obat bebas terbatas yang bercirikan tanda lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, disertai dengan peringatan terkait obat yang digunakan. Nah, dapat diperoleh di rumah sakit, apotek, ataupun juga toko obat yang sudah berizin. Contohnya di sini ada flek enema, di kemasan terdapat simbol biru, serta juga ditambah dengan peraturan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dan badan. Selanjutnya yang kedua, golongan obat keras yang dimana diperoleh dengan resep dokter, dimana bertanda lingkaran berwarna merah, dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotek dan di rumah sakit. Contohnya pada obat flat Postosoda, enema. Lalu untuk cara gunakannya, digunakan obat dengan benar, pastinya dengan memastikan obat ini sudah tepat indikasi pada pasien yang mengalami konstipasi atau pembuangan feses yang frekuensinya sangat banyak. Terus juga pastikan kondisi ujung botol obat atau pipet tetesnya tidak rusak. Baca peringatan dalam kemasan, gunakan obat sesuai dengan petunjuk cara pakai yang telah ditentukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian obat enema yang sudah siap pakai. Dapat dilihat stepnya pada gambar. Lalu di sini pertama cuci tangan dengan air dan sabun. Lalu berbaring, miring ke kiri, dan buka kaki kanan ke samping dengan satu kaki kirinya dekat ke dada, seperti itu. Lalu buka penutup enemanya dan masukkan enema ke dalam anus secara perlahan. Jangan mendorong secara paksa karena dapat melukai area anus. Selanjutnya, tekan remas enemanya sehingga semua cairan masuk ke anus. Keluarkan enema dari anus secara perlahan dan pertahankan posisi 5-10 menit supaya obatnya bisa masuk ke dalam anus. Lalu selanjutnya jika sudah terasa ingin buang air besar, segera pergi ke toilet. Setelah itu juga cuci tangan dengan air dan sabun setelah penggunaan obatnya. Selanjutnya, obat enema dengan kantong. Saya akan jelaskan cara pemakaiannya, dapat dilihat pada slide, gambar. Pertama, siapkan alat enemanya berupa kantong enema yang disertai selang. Alat ini juga bisa dibeli di apotek. Lalu isi kantong dengan cairan yang direkomendasikan. Sebelumnya, kantongnya dibersihkan terlebih dahulu. Lalu, selang enema nanti diberi pelumas, misalnya seperti vaselin, pada bagian ujung selang untuk memudahkan pada saat masuk ke dalam anus. Lalu berbaringlah miring ke kiri dan buka kaki kanan ke samping dengan satu kaki kiri dekat ke dada. Setelah itu nanti masukkan selang enemanya secara perlahan melalui dubur, kira-kira sedalam 10 cm. Biarkan cairan enema masuk ke dubur. Saat cairan mulai masuk, coba tarik nafas dalam dan cobalah untuk rileks. Setelah itu nanti keluarkan enema dari anus secara perlahan dan dipertahankan posisi 5-10 menit. Terakhir juga jangan lupa untuk membersih tangan lagi setelah penggunaan obatnya. Dan selanjutnya, simpan obat dengan benar dengan cara obat dalam bentuk cair, jangan disimpan dalam lemari pendingin. Juga simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Obat minum dan obat luar seperti enema harus disimpan terpisah. Jauhkan juga dari jangkauan anak-anak, serta obat harus disimpan di tempat sejuk pada suhu 25 derajat Celcius atau 25-30 derajat Celcius, artinya suhu ruang biasa. Untuk pembuangan, buang obat dengan benar dengan cara pisahkan isi obat dari kemasan nantinya. Lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol. Buang isi obat.
ke saluran pembuangan air setelah diencerkan, hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah. Nah, bila obatnya telah rusak, harus dibuang walaupun belum kedaluarsa, karena obat yang telah rusak juga tidak akan bermanfaat dan bahkan dapat menjadi racun bagi tubuh. Sekian dari penyuluhan saya pada hari ini. Jikapun ada yang ingin ditanyakan, dapat mengisi di kolom komentar di bawah. Terima kasih.